Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rizky Amelia. Saya dari kelas A Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 112113883. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Kualitas. Dosen pengampu yaitu Ibu Zakia Darajat, SEMM. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai strategi proses pengembangan produk baru. Nah, jadi sebelum kita masuk ke inti materinya, kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian dari proses pengembangan produk baru itu. Jadi pengertiannya yaitu strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada. Dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Jadi tujuannya itu agar siklus penjualan produk bisa terjaga dan memperluas segmen pasar. Contohnya itu seperti sebuah perusahaan pakaian orang dewasa kini mulai memproduksi pakaian untuk bayi dan anak-anak. Jadi memproduksinya itu bukan hanya memproduksi baju orang dewasa saja. Kemudian tahapan pengembangan produk baru atau new product development. Jadi untuk menekan risiko kegagalan ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan saat pengembangan produk baru. Tahapan yang pertama itu merancang ide produk baru. Yang kedua penyaringan atau pemilihan ide produk. Yang ketiga pengembangan dan pengujian konsep. Yang keempat menyusun strategi pemasaran. Yang kelima melakukan analisis bisnis. Yang keenam mengembangkan dan menyempurnakan produk. Yang ketujuh itu uji pemasaran atau skala kecil. Kemudian tahapan yang terakhir memasarkan produk dalam skala besar atau komersialisasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada 8 tahapan proses pengembangan produk baru atau new product development. Bisa dilihat di sini ada tabel konsep dasar new product development. Jadi totalnya itu ada 8 tahapan yang akan dilewati saat pengembangan produk baru. Jadi saya akan menjelaskan lebih rincinya. Yang pertama itu ada merancang ide produk baru. Jadi pada tahapan paling awal ini, perancangan produk baru pasti ada banyak ide yang menarik yang bermunculan. Di antaranya yaitu ada Departemen Riset dan Pengembangan, hasil amati, tiru dan modifikasi atau ATM produk kompetitor. Selanjutnya hasil survei konsumen. Kemudian program internal perusahaan, misalnya crazy ide program atau chip. Kemudian yang terakhir itu ada ulasan atau saran dari mitra kerja. Jadi sebenarnya masih banyak sumber ide produk lainnya. Nantinya tim pemasaran dan departemen riset dan pengembangan yang bertanggung jawab atas pemilihan ide terbaik dari ide-ide yang baik. Selanjutnya itu yang kedua, penyaringan atau pemilihan ide produk. Ide produk yang jumlahnya sangat banyak tadi akan disaring lebih lanjut. Kemudian tujuannya tidak hanya untuk mengerucutkan ide, tetapi ada tujuan lain yang lebih penting. Di antaranya yaitu seperti mengurangi risiko kegagalan produk, menemukan ide produk yang patut diproses ke langkah selanjutnya. Kemudian mendapatkan ide produk yang benar-benar memungkinkan untuk dikerjakan. Jadi proses penyaringan ide produk tidak bisa dilakukan sembarangan. Dengan kata lain, penyaringan tidak bisa dilakukan dengan hanya memisahkan ide yang baik dan ide yang kurang baik. Jadi pemilihan ide produk perlu didasari oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu ada alasan diciptakannya produk, proses yang diperlukan, dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian ada tahapan produk, tahapan pemasaran, tahapan produk regulasi atau lingkungan, kebijakan pemerintah, dan lainnya. Nah, kemudian perhitungan perkiraan profit dan tingkat ROI. Selanjutnya legalitas dan ketersediaan bahan mentah, dan masih banyak lagi. Tahapan yang ketiga yaitu pengembangan dan pengujian konsep. Jadi di proses pengembangan produk baru mencakup pengembangan ide terpilih menjadi konsep yang siap diuji. Jadi konsep dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti agar bisa dipahami oleh target pasar. Berikut ini ada tahapan pengembangan ide menjadi konsep.
Yang pertama itu pengembangan konsep. Pada tahapan ini, produk dirancang menjadi sebuah konsep produk. Konsep harus dibuat dalam beberapa opsi alternatif berdasarkan kebutuhan segmen pasarnya. Nah, saya akan memberikan contohnya, yaitu Cars Industri kendaraan roda 4 berinovasi untuk menciptakan mobil berkekuatan tenaga listrik. Jadi setelah ide produk lolos seleksi, mobil dikembangkan menjadi beberapa tipe mobil listrik agar mempunyai daya tarik pasar yang sangat tinggi. Kemudian mobil dikembangkan menjadi 3 konsep menarik. Konsep yang pertama itu mobil sport. Target pasarnya itu untuk mereka yang berjiwa muda dan generasi muda kalangan atas. Fungsinya sebagai transportasi keperluan kerja dan meningkatkan status sosial pemiliknya. Konsep yang kedua itu mobil dengan ukuran standar atau kapasitas kursi hanya 4. Fungsinya untuk keperluan jalan-jalan, belanja atau bisnis, mesin lincah, ramah lingkungan, dan target pasar keluarga kecil atau eksekutif muda. Kemudian konsep yang ketiga itu ukuran mobil lebih luas, jadi mampu menampung lebih dari 4 penumpang. Dapat digunakan sebagai mobil keluarga atau perusahaan dan praktis tanpa bahan bakar fosil. Jadi intinya konsep produk mencakup fungsi, bentuk, dan tujuan diciptakannya produk yang disampaikan dari kacamata konsumen. Kemudian yang kedua itu menguji konsep. Untuk menguji konsep yang sudah dirancang dengan yang saya jelaskan tadi, harus melewati tahapan uji coba dengan target pasar yang skala kecil. Penyajian konsep dapat dibantu oleh media pendukung. Misalnya, konsep mobil disajikan dalam visual berupa video animasi atau model 3 dimensi. Namun tidak semua jenis produk memerlukan media tersebut. Ada jenis produk yang cukup divisualisasikan menggunakan gambar bahkan kata-kata deskripsi. Yang terpenting itu apa yang diinginkan dan disampaikan bisa dipahami oleh konsumen. Setelah konsumen memahami konsep tersebut, berikan mereka sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan feedback mengenai ketertarikan dan nilai konsumen terhadap konsep tersebut. Kemudian tahapan yang keempat yaitu menyusun strategi pemasaran. Jadi di proses pengembangan produk baru ini yaitu menyusun strategi pemasaran. Jadi intinya menentukan cara agar produk bisa diterima oleh target pasar dalam mengembangkan strategi pemasaran. Dan ada 3 poin penting nih yang harus dirancang dengan baik, yaitu yang pertama target pasar, rencana proposisi nilai, pangsa pasar, target keuntungan, hingga penjualan beberapa tahun pertama dijelaskan dengan sedetail mungkin. Kemudian strategi bauran pemasaran dan rencana penjualan jangka panjang. Dan yang terakhir biaya yang dibutuhkan pemasaran, struktur dan metode penempatan harga dibuat dalam gambaran besar. Tahapan yang kelima itu melakukan analisis bisnis. Jadi di tahapan ini produk yang sebelumnya sudah ditetapkan dilakukan analisis kembali terkait tingkat ketertarikannya target pasar terhadap produk. Selain itu juga dilakukan analisis anggaran dan profil produk serta proyeksi penjualan. Jadi proyeksi penjualan didapatkan dari historical produk lain yang satu kategori dari perusahaan tersebut atau dengan melihat produk yang sudah ada di pasar. Kemudian analisis bisnis itu bertujuan untuk memastikan apakah faktor tersebut bisa memenuhi tujuan perusahaan atau tidak. Nah, jadi produk bisa dilanjutkan ke tahap pengembangan jika hasil analisisnya sejalan dengan tujuan perusahaan. Saat melihat proyeksi pasar, perhatikan proses pertumbuhannya dan apa yang diperlukan untuk mencapai itu semua. Baru integrasikan dengan strategi pemasarannya. Jadi perusahaan bisa melihat kemungkinan resiko yang terjadi ke depannya dengan membuat penjualan maksimum dan minimum lewat proyeksi penjualan. Tidak hanya itu, perusahaan juga dapat melihat estimasi biaya dan keuntungan yang bisa diperoleh dari produk tersebut. Kemudian tahapan yang keenam itu ada mengembangkan dan menyempurnakan produk. Jadi Kemudian tahapan yang keenam itu mengembangkan dan menyempurnakan produk.
Jadi umumnya produk yang direncanakan oleh perusahaan belum berupa produk yang sebenarnya akan dipasarkan, tetapi baru dalam bentuk konsep visual maupun deskripsi, seperti prototipe produk, video animasi, gambar, dan teks deskriptif. Pengembangan produk dan pengujian produk. Jadi pengembangan produk itu setelah berhasil menjalani tahapan analisis bisnis, produk yang kemudian memenuhi tujuan perusahaan, lanjut ke tahap pengembangan produk yang sesungguhnya. Tahapan ini tentu menyita banyak sumber daya, karena itu produk hanya diproduksi dalam jumlah terbatas. Jadi proses pengembangan produk baru biasanya membutuhkan waktu lama, bisa dalam hitungan minggu, bulan, bahkan tahun, tergantung jenis produk yang sedang dikembangkan. Nantinya Departemen R&D yang bertanggung jawab mengembangkan produk versi real. Kemudian yang selanjutnya itu pengujian produk. Jadi di tahapan ini tidak berhenti di sini saja, produk yang sudah jadi akan menjalani serangkaian tes semacam uji coba keamanan dan efektivitas produk yang untuk memastikan produk berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian penguji bisa berasal dari karyawan internal perusahaan maupun oleh pihak profesional dari luar perusahaan. Kemudian selanjutnya tahapan yang ketujuh yaitu uji pemasaran atau skala kecil. Di dalam proses pengembangan produk baru, produk yang sudah jadi secara keseluruhan tidak bisa langsung dikomersialisasi. Pertama, produk perlu dilakukan uji pemasaran di pasar aktual atau pasar yang sebenarnya dalam skala kecil. Tujuannya itu agar perusahaan mendapatkan gambaran aktual dari pemasaran produk tersebut. Tidak hanya itu, uji pemasaran skala kecil juga menguji program pemasaran awal dan produk tersebut, yang dimana program pemasaran mencakup strategi, promosi, media promosi, target pasar, dan lain sebagainya. Dengan begitu, perusahaan melakukan investasi secara maksimal. Kemudian tahapan yang ke-8 yaitu memasarkan produk dalam skala besar atau komersialisasi. Jadi setelah melakukan uji coba pemasaran skala kecil, perusahaan akan mendapatkan gambaran mengenai potensi kesuksesan produk di pasar. Kemudian hasil uji coba tersebut yang memutuskan apakah produk tetap akan diluncurkan, saat itu juga menundanya atau membatalkan secara keseluruhan. Jadi apabila perusahaan memutuskan untuk meluncurkan produk, maka ada rencana lanjutan yang perlu disiapkan oleh perusahaan. Istilahnya adalah komersialisasi. Tahapan komersialisasi mencakup persiapan manufaktur produk skala besar hingga persiapan pemasaran produk. Proses pengembangan produk baru yang benar tidak akan buru-buru meluncurkan produk. Perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti yang pertama, waktu peluncuran yang tepat, kemudian wilayah peluncuran produk, dan yang terakhir itu sumber daya perusahaan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.